Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat menikmati berkat-berkat Tuhan ya. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada pagi hari ini Tuhan sudah memberikan badan yang sehat kepada kami. Kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami boleh memuji akan Engkau. Kami mau serahkan Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini. Engkau berkati Tuhan setiap jaringan yang akan kami pakai, sehingga kami boleh Tuhan mendengarkan firman-Mu dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan bahasa yang sederhana, bahasa yang mudah dimengerti oleh kami semuanya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, semua yang percaya katakan amin. Nah, apa kabar kalian? Semoga kalian sehat, tetap semangat ya. Walaupun angka COVID masih tinggi lagi, tapi percaya bahwa Tuhan selalu akan menyertai kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, bahkan Tuhan selalu ada buat kita. Nah, pagi ini kita mau belajar tentang judul temanya apa sumbernya. Nah, apa sumbernya? Kita mau baca dulu di dalam Filipi 2. Filipi 2 ayat 8. Udah dapat semuanya? Filipi 2 ayat 8 sampai ayat 11. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus berketuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaannya Allah Bapa. Nah, firman Tuhan cukup sekian. Kita mau belajar tentang firman Tuhan, judulnya ada apa sumbernya. Nah, adik-adik pernah lihat, bahkan sering di TV-TV itu, kalau lihat artis-artis yang ada di TV-TV itu ya, mereka hidupnya sangat kecukupan ya, itu banyak sekali seperti itu. Kalau selebritis nggak punya uang, dia nggak akan laku. Tapi kalau selebritis itu punya uang, cantik, tampan, dia akan cepat terkenal. Bahkan hidupnya pasti akan berubah. Gaya hidupnya pasti akan berubah. Dulu sebelum jadi artis, setelah jadi artis pasti akan berbeda. Pasti akan mempunyai mobil, rumah, bahkan uang yang sangat banyak. Nah, mereka hidupnya akan berbeda. Sebelum dan sesudah itu akan berbeda ya. Tapi, nah, walaupun mereka sangat bergelimangan dengan harta, tidak semuanya hidup mereka akan sejahtera ya. Tidak semuanya mereka bisa menikmati kekayaan yang ada ya. Dengan ketenaran mereka, dengan kejayaan mereka, dengan keberhasilan dia mungkin senang banget, bangga, waduh aku kaya, aku sudah menjadi artis terkenal. Nah, kita mungkin juga kepenginnya seperti itu, pengen kaya, temennya punya handphone baru, aduh bagus sekali ya handphonenya, temennya punya tas baru, aduh tasnya bagus banget, ini pasti mahal. Pasti itu normal, kita itu sebagai manusia itu normal seperti itu. Tapi apa? Cukupkanlah segala yang kita miliki, tetaplah kita bersyukur ya. Jadi memang keinginan manusia itu selalu ada, pengen punya ini, pengen punya itu, punya, kalau sudah dikasih motor pengennya mobil, kalau udah punya mobil nanti pengen lagi mobil yang bagus, itu selalu gitu. Itu karena apa? Ciri-ciri manusia hidup itu seperti itu ya. Keinginannya itu banyak. Nah, tapi kita sebagai anak Tuhan nggak boleh seperti itu. Kita tetap harus bersyukur dengan semua yang kita miliki. Orang tua yang kita miliki, rumah yang kita miliki, adik, kakak, saudara yang kita miliki, tetap kita harus bersyukur ya. Kalau kita lihat ya, kehidupan zaman sekarang, banyak sekali anak-anak muda itu yang masih kecil itu, seperti kalian itu, hidupnya itu berbeda waktu sama Kak Yeni waktu masih kecil ya. Anak zaman now, nah disebutnya seperti itu. Nah, kalau sekarang mainannya handphone. Dengan handphone kita bisa melakukan apa aja. Kita lapar langsung pencet GoFood, pesan ini, pesan itu, pesan ini. Minta orang tua, tinggal orang tua transfer. Kita bisa pakai OVO, bisa pakai apa aja ya.
Berbeda dengan zamannya Kak Yeni, nggak seperti itu. Kalau dulu zamannya Kak Yeni masih sekolah, kalau minta uang buat bayar sekolah sama orang tua Kak Yeni harus berdoa dulu, harus berdoa dulu. Kayak gitu, itu ajarannya. Karena apa? Dulu dulu itu Kak Yeni itu 5 bersaudara. Jadi kalau minta uang harus gantian. Ya. Bayar sekolah pun juga gitu, harus gantian, tetap harus berdoa dulu. Kalau sekarang, dulu belum ada handphone sama sekali ya. Dulu belum ada handphone sama sekali. Berbeda banget sama sekarang. Sekarang itu anak-anak kecil pun sudah dipegangin orang tua handphone. Nah, kalau lihat di TV iklan-iklan itu, handphone baru diiklankan. Waduh, bagus sekali dengan fitur-fitur yang dan aplikasi yang sangat-sangat bagus-bagus. Nah, hidup itu adalah pilihan. Nah, kalau kita sering mengikuti ke perkembangan dunia, nah perkembangan dunia itu, kita itu nggak akan bisa terus adik-adik. Kita nggak usah nengok ke atas terus, tapi tengoklah yang di bawah. Yang di bawah kita itu masih banyak. Jangan lihat cuma artisnya yang terkenal itu, oh bagus sekali dia, cepat sekali dia terkenal. Nah, mereka terkenal itu pasti dia juga nggak langsung terkenal, nggak gitu. Mereka pasti juga harus belajar dulu. Belajar cara berbicara, belajar cara berkomunikasi. Mereka harus berbicara seperti itu dengan beberapa proses sehingga bisa menjadi artis yang lebih baik. Nah, kalau udah menjadi artis, otomatis mereka itu akan banyak uang, ya. Dia bisa memiliki rumah, bisa memiliki mobil, bisa memiliki segalanya. Mereka menjadi terkenal. Tapi apakah hidupnya itu bahagia? Tidak semuanya. Nah, bahkan artis-artis yang terkenal seperti Britney Spears, Robbie Williams itu juga nggak seperti itu. Dia kelihatan sukses, dia kelihatan sudah terkenal, tapi apa? Mereka berbeda. Ya. Mereka itu kadang masih sedih. Ya. Di tengah-tengah ketenaran dan kemewahan itu juga mereka merasa kesepian juga dan nggak bahagia. Bahkan ketenaran jugalah yang mendorong Robbie sempat terjerumus menjadi narkoba. Nah, padahal uang banyak, tapi dia merasa kesepian. Akhirnya dia apa? Konsumsi narkoba. Itulah. Nah, jadi cukupkanlah apa yang kita miliki itu dengan sebaik-baiknya. Ya, menjadi anak yang rendah diri, rendah hati itu sangat-sangat bagus. Seperti Tuhan Yesus. Ya. Tuhan Yesus itu adalah anak raja. Dia bisa melakukan apa aja, tapi apa? Dia seperti itu? Tidak. Dia taat kepada bapaknya itu. Bahkan dia anak tunggal, dia mau dikorbankan, bahkan dia mau mati di kayu salib untuk siapa? Untuk kita. Ya. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Itu anak raja loh adik-adik. Dia mau taat sampai mati di kayu salib untuk siapa? Untuk kita. Untuk kita orang-orang yang berdosa itu. Ya. Padahal dia mempunyai segalanya, tapi apa? Dia mau merendahkan dirinya. Ketenaran, kejayaan itu hanya bersifat sementara, adik-adik ya. Tidak selamanya mereka itu akan menyandang seperti itu, ya. Bahkan firman Tuhan juga mengingatkan bahwa dunia ini nggak akan pernah memberi sukacita sejati. Sukacita sejati itu hanya ada di dalam siapa? Tuhan Yesus, ya. Kekayaan, kesuksesan atau ketenaran nggak cukup menjamin manusia itu hidup bahagia. Di luar Tuhan, mereka itu akan sia-sia. Ya, bahkan kalau kita hidup di luar Tuhan, kita nggak percaya sama Tuhan, kita akan merasa hampa. Kita nggak punya pegangan hidup. Ya. Mungkin ini menjadi pemikiran yang sangat klasik, tapi kita bisa melihat orang-orang yang sekalipun ekonominya pas-pasan, tapi kalau dia mau bersyukur, dia mau belajar untuk bersyukur, dia apa? Dia akan bisa mempunyai sukacita yang sangat dalam. Asal apa? Dia mau bersyukur, belajar bersyukur. Ya. Walaupun hidupnya pas-pasan, tapi kalau dia mau bersyukur, pasti sukacita itu akan dia miliki. Ya. Wajah mereka bisa memancar sinar kemuliaan dalam segala situasi. Karena apa? Mereka memiliki Tuhan Yesus. Sebab sumber kebahagiaan mereka bukanlah harta duniawi, ya, bukan uang yang banyak, rumah yang mewah, motor, mobil, bukan, ya. Tapi kebahagiaan sejati itu hanya ada dalam Tuhan. Kalau Tuhan menjamin keselamatan, pengampunan, kemenangan, jawaban doa dan sukacita, ya.
Mereka yang mengenal dan hidup sungguh-sungguh di dalam dia akan merasakan sukacita itu. Nah, hidup adalah pilihan. Jadi kamu pilih yang mana? Apakah kamu ingin menjadi orang-orang artis-artis yang terkenal itu? Bisa. Asal apa? Kamu tetap harus rendah hati. Belajar untuk rendah hati seperti Tuhan Yesus sampai mati di kayu salib. Ia mau taat dan tunduk sama Tuhan. Nah, kalau kalian sudah malas-malas baca firman Tuhan, berdoa, ya udah, kita nggak akan menemukan sukacita di dalam hati kita. Kita nggak akan menemukan kebahagiaan itu, ya. Karena kebahagiaan itu yang kita miliki itu kalau kita percaya dan mengenal sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Kalau kita nggak mengenal Tuhan Yesus secara sungguh-sungguh, ya sudah, adik-adik, ya, kita akan hampa hidup di dunia ini. Kita berasa berjalan sendiri, di lorong sendiri. Tapi kalau ada Tuhan Yesus, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada buat kita. Jadi tema hari ini, pagi ini, apa sumbernya? Sumbernya hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Kebahagiaan, sukacita itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Yuk kita mau untuk merendahkan diri, taat sama Tuhan Yesus, ya. Kita mau baca sekali lagi ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib, ya. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai remaja-remaja Kristen, ayo kita mau belajar rendah hati, ya. Jangan sombong, orang tuaku kaya, orang tuaku punya ini itu, nggak usah. Semuanya itu hanya sementara, semua itu hanya titipan. Jadi ayo kita mau belajar taat sama Tuhan, belajar untuk berdoa, mendengarkan firman, dengar-dengaran firman Tuhan, baca Alkitab, itu salah satunya. Biar selalu ada sukacita di dalam hati kita, biar selalu tumbuh kebahagiaan yang sejati yang kita miliki itu. Amin. Firman Tuhan cukup sekian, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Walaupun sangat sederhana, sangat singkat, tapi kami percaya firman-Mu ini akan tumbuh di dalam tanah yang subur. Mereka akan berbuah, mereka akan berlipat-lipat mengeluarkan buah. Bahkan banyak sekali buah itu dikeluarkan dari mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan firman tidak akan pernah sia-sia. Kami percaya apa yang kami tabur akan kami tuai. Kami percaya Engkau berkati setiap anak-anak kami Tuhan. Dimanapun mereka berada, di luar kota maupun di Jakarta, tetap Tuhan berkati Tuhan. Engkau berkati sekolahnya Tuhan, berkati pekerjaannya, orang tua mereka Tuhan. Berkati mereka, keluarga mereka semuanya Tuhan. Di tengah-tengah Tuhan pandemi ini, di tengah-tengah kami mengalami Tuhan ekonomi yang sangat sulit, tapi kami percaya kami memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kami, Allah yang selalu ada buat kami, Allah yang selalu Tuhan mencukupi segala kebutuhan kami. Terima kasih Bapak, kami mau serahkan selama seminggu ini Tuhan, dengan siapa kami bercakap-cakap, dengan siapa kami berkata-kata, kami percaya Tuhan, kami bisa menjadi berkat untuk orang lain. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, semua yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.